Dalam periode kepresidenannya yang pertama 2014 sampai 2019, Jokowi sudah nampak memainkan dua panggung yang berbeda secara kontras. Di panggung depan, Jokowi seperti presiden yang benar-benar membela wong cilik, tetapi di panggung belakang dia berkasih mesra dengan kaum mafia, cukong, dan para taipan. Nah, 5 tahun pertama kepresidenan Jokowi telah melahirkan the greatest disappointment buat rakyat Indonesia. Di akhir artikel, Jokowi disebut sebagai the colossal disappointment, kekecewaan kolosal dan terbesar bagi penduduk negeri. Jadi Bung Jokowi, seharusnya Anda segera sadar diri, segera siuman kembali agar benar-benar memahami bahwa situasi bangsa Indonesia makin parah. Ya politiknya, ya sosial ekonominya, ya hukumnya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, bila kita menoleh ke belakang sekitar 10 tahun lalu, ketika Jokowi berkampanye sebelum jadi presiden pada Oktober 2014, Jokowi menjadi harapan baru buat Indonesia, the new hope of Indonesia. Nah, ada yang mengatakan Jokowi adalah Obamanya Indonesia karena pergaulannya yang ramah dan pro wong cilik serta hampir tidak pernah menghindar dari sergapan wartawan. Jokowi kemudian menjadi media darling, kekasih kaum jurnalis. Tebar pesonanya dan kelihayannya dalam image building mungkin yang paling berhasil di antara para figur nasional. Belusukan ke pasar-pasar tradisional, gendong bayi, tepuk-tepuk pundak petani kecil, mencebur ke sawah sambil tudang-tuding ke sana kemari, masuk got lantas keluar sambil geleng-geleng kepala, malam-malam ke kampung kumuh, bagi-bagi sebungkus sembako dan sejumlah uang, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, masyarakat yang tergolong lemah secara sosioekonomis dan hidup di sekitar garis kemiskinan, kira-kira tumplek-blek memilih Jokowi. Nah, sehingga Jokowi kemudian dinilai satu-satunya presiden yang berasal dari masyarakat wong cilik, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang berasal dari lingkaran elit politik maupun elit militer. Nah, sesungguhnya saudaraku, dalam periode kepresidenannya yang pertama 2014 sampai 2019, Jokowi sudah nampak memainkan dua panggung yang berbeda secara kontras. Di panggung depan, Jokowi seperti presiden yang benar-benar membela wong cilik, tetapi di panggung belakang dia berkasih mesra dengan kaum mafia, cukong, dan para taipan. Di panggung depan, Jokowi dianggap seorang patriot penerus perjuangan Bung Karno. Di panggung belakang ternyata jadi pengkhianat bangsanya karena yang dilayani adalah kepentingan kaum mafioso, kaum taipan, dan para cukong yang kesetiaan puncaknya pada Tiongkok daratan. Jadi Jokowi membungkuk bahkan delosor di depan Xi Jinping, presiden dan ketua Partai Komunis Cina sampai hari ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, yang saya cintai, pada 24 November 2019, setelah Jokowi memimpin Indonesia selama 5 tahun, ya, Al Jazeera menurunkan sebuah artikel, A Revolution Betrayed the Tragedy of Indonesia's Jokowi.
sebuah revolusi yang dikhianati Indonesia di bawah Jokowi. Nah, dalam artikel lumayan panjang itu dinilai Jokowi sangat lembek dalam memberantas korupsi lewat pelemahan KPK. Berbagai demo mahasiswa dicuekin oleh Jokowi. Malahan dapat disimpulkan Jokowi bergeleng angguk dengan kaum oligark Cina, terutama Cina. Akibatnya seluruh sektor bisnis dan ekonomi didominasi oleh orang-orang dari Cina daratan. Nah, 5 tahun pertama kepemimpinan Jokowi telah melahirkan the greatest disappointment buat rakyat Indonesia. Di akhir artikel, Jokowi disebut sebagai the colossal disappointment, kekecewaan kolosal dan terbesar bagi penduduk negeri. Nah, itu hampir 5 tahun lalu. Sekarang makin luas kekecewaan bangsa Indonesia karena ternyata kita punya presiden buta demokrasi, tidak mengerti prinsip-prinsip etika, moralitas, akhlak, dan ternyata menyimpan sebuah ambisi buta, tuli, dan pekok, yaitu mencoba membangun dinasti politik konyol dan sekaligus nepotisme ala kerajaan yang menghina kecerdasan bangsa Indonesia. Nah, Jokowi mencoba meraih impian gendengnya itu dengan segala cara tanpa rasa malu, dan ini memang luar biasa. Sehingga rakyat itu marah secara lintas sektoral, dan saya yakin juga sudah bersifat masif dan kolosal sekarang ini. Perlawanan rakyat kepada Jokowi dari berbagai macam kalangan. Karena itu kita tidak perlu menggubris kesimpulan para surveyor yang mengatakan akseptabilitas Jokowi masih ada di seputar 70-80%. Silahkan saja para intelektual pelacur, wartawan pelacur, penguasa dan pejabat pelacur yang menuhankan uang dan kepentingan dunia yang hina-dina, terus saja gaspol sampai nyemplung ke jurang ke rawa-rawa sejarah Indonesia modern. Nah, Bung Jokowi, Anda mungkin nggak pernah mendengarkan atau melihat video ini, tapi paling tidak ini untuk yang ngerumuni saudara gitu ya. Jadi perjalanan politik Anda segera sampai ke jalan buntu, ke dead end, ke cul de sac, meminjam istilah bahasa Inggris. Ya, udah buntu buntet. Nah, Tunjuk Point Channel, salah satu dari keluarga besar FNN, gara-gara channelnya dilenyapkan oleh penguasa, menamaikan Jokowi itu sebagai jurkam bekicot. Ini sudah sangat maksimal ya. Begitu marahnya mereka itu ya. Penamaan yang dihadiahkan ke Jokowi dengan nama-nama yang mengerikan tidak pernah dialami oleh 6 presiden sebelum Jokowi. Itu setahu saya ya. Jadi Bung Jokowi, seharusnya Anda segera sadar diri, segera siuman kembali agar benar-benar memahami bahwa situasi bangsa Indonesia makin parah. Ya politiknya, ya sosial ekonominya, ya hukumnya, dan lain sebagainya. Sehingga sebaiknya Anda segera eling. Jangan malah makin ngawur dan jadi jurkam amatiran, namun berbahaya. Karena jabatan presiden tetap melekat pada diri Anda sampai Oktober tahun ini. Nah, jadi beban mental Anda memang lumayan berat. Kasus IKN Nusantara yang kemungkinan besar mangkrak, kemudian juga dokumen-dokumen korupsi dan gratifikasi yang melibatkan anak-anak Anda dan menantu Anda pasti tersimpan rapih di Kejagung dan KPK. Begitu usai Anda jadi presiden, Bung Jokowi, penegakan keadilan hukum pasti akan mengejar Anda sekeluarga. Tidak bisa tidak. Jadi mau lari kemana Mas Jokowi? Anda menghadapi jalan buntu.
Mengapa Anda tidak berani menindak tegas Firly Bahuri? Saya yakin karena Firly menyimpan dokumen-dokumen menyangkut korupsi gratifikasi keluarga Anda. Tidak mungkin Firly mau dikorbankan demi Anda. Firly Anda takuti karena dia bisa fight back. Nah, dalam surat Al-Qiyamah ada beberapa ayat yang dahsyat dalam kaitan pembicaraan kita kali ini, yaitu ayat-ayat 10, 11, 12, dan 13. Jadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqul insanu yauma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ya. Jadi pada hari itu, di hari kiamat kelak ya, para pendosa berkata, kemanakah tempat berlari kami untuk menghindari siksaan ini? Wahai sekalian manusia, keadaanmu tidak seperti yang kalian harapkan untuk bisa lari. Tidak ada tempat untuk berlindung buat menyelamatkan diri. Hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berlindung buat menyelamatkan diri. Hanya kepada Allah sajalah tempat kembali segenap makhluk pada hari kiamat. Jadi demikianlah masukan saya untuk Pak Jokowi, Presiden kita. Jadi andum selamat ya Pak Jokowi. With or without you, Bung Jokowi, the life must go on. The show must go on. Ya, itu yang pasti terjadi. Bangsa besar ini terus berlanjut, ya kita ini akhirnya juga akan selesai. Ya. Kemudian di balik makam itu, ya, kalau kita percaya pada Tuhan, pada Allah, ya, memang berat resikonya. Jadi ini mau'idhah hasanah saya, mudah-mudahan bisa difahami dan diterima. Ya. Ditolak juga tidak apa-apa, ya, tapi sudah saya sampaikan. In uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.